Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Dok. Perkenalkan, nama saya Dr. Vivi yang sedang bertugas sebagai hari ini. Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Diah, Dok. Ibu Dia, umurnya berapa Ibu Dia? 23, Dok. 23. Ibu alamatnya di mana Bu? Di Jalan Bypass, Dok. Baik Ibu Dia, ada yang bisa saya bantu Ibu Dia? Ada, Dok. Dengan keluhan apa Ibu Dia? Ini, Dok, ada benjolan di payudara saya, Dok. Sudah berapa bulan Bu? Sudah 6 bulan yang lalu, Dok. Dia berada di mana Bu? Di payudara kanan atau kiri Bu? Kanan, Dok. Kanan sebelah mana? Kanan atas apa kanan bawah? Di kanan bawah, Dok. Bawah ya. Iya, Dok. Kira-kira dia sudah masih kecil kah atau sudah membesar? Masih kecil, Dok. Masih kecil. Iya, Dok. Oh baik, maaf sebelumnya Ibu ya. Saya tanya haidnya bagaimana Bu? Haidnya Lancar? Lancar, Dok. Maaf Ibu sudah punya anak, sudah menikah atau belum? Sudah, Dok. Sudah. Baik Ibu dia haid pertama kali umur berapa? Waktu saya SMP kelas 3, Dok. SMP kelas 3 ya. Iya, Dok. Sebelumnya ada merasakan demam? Tidak, Dok. Tidak ya. Sakit kepala? Tidak, Dok. Tidak ya. Nyeri di bagian perut ada? Enggak, Dok. Tidak ada. Baik Ibu, dari anamnesa yang Ibu sampaikan, saya akan melanjutkan pemeriksaan fisik. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Dok. Baik, saya ulang lagi dulu ya Bu, datanya dengan Ibu Dia, umur 23 tahun, di bypass, sudah menikah, mempunyai anak 1, datang dengan keluhan benjolan di payudara sudah 6 bulan yang lalu. Lokasinya berada di kanan bawah. Haidnya lancar. Pertama haid kelas 3 SMP, tidak ada penyakit bawaan, tidak ada penyakit sakit kepala atau sakit perut atau demam. Ya Bu? Iya, Dok. Baik Ibu Dia, apakah Ibu Dia sebelumnya ini keluarganya ada mengalami penyakit yang sama seperti ini? Apakah Ibu Dia pernah berobat sebelumnya? Tidak, Dok. Tidak ya. Apakah pernah didiagnosis? Apakah pernah merasa benjolan itu sebagai tumor? Apakah keluarga Ibu Dia pernah didiagnosis tumor payudara kah, ovarium kah, atau yang lain? Oh ya baik. Bagaimana metastasis Ibu Dia, tulangnya bagaimana? Apakah terdapat nyeri tulang atau tidak? Tidak, Dok. Tidak ya. Bagaimana sistem imun Ibu Dia? Baik. Baik, setelah kita menganamnesa Ibu Dia, setelah itu kita mencuci tangan, memakai handscoon, dan selanjutnya kita melakukan pemeriksaan fisik pada payudara Ibu Dia. Sebelum kita melakukan inspeksi, palpasi dan lain-lainnya, kita meminta izin dulu kepada Ibu Dia untuk membuka pakaian Ibu Dia serta pakaian dalam Ibu Dia. Apakah Ibu Dia bersedia? Bersedia, Dok. Baik, silakan sebelumnya Ibu Dia membuka pakaian dalamnya dulu dan pakaiannya. Kita lanjut nanti melakukan pemeriksaan fisik. Setelah Ibu Dia membuka pakaiannya, kita lanjut melakukan pemeriksaan fisik. Yang pertama kita meminta Ibu Dia dengan posisi duduk tegak, tidak boleh membungkuk. Barulah minta Ibu Dia untuk tangannya di pinggang, atau juga bisa dengan posisi berbaring, di mana Ibu Dia tangannya harus di atas kepala. Sekarang posisinya Ibu Dia itu duduk, di mana Ibu Dia tangannya di pinggang ya Ibu Dia. Ya, Dok. Baik.
Di sini saya akan melakukan pemeriksaan inspeksi, di mana kita lihat dulu inspeksi payudara ibu dia ini simetris atau tidak. Terus apakah ada nodul-nodul di bagian pinggir-pinggir payudara ibu. Selanjutnya, apakah ada terdapat luka pada payudara ibu dia. Kita cek di seluruh lingkaran payudara ibu. Terus apakah ada perubahan warna pada kulit payudara ibu dia, serta apakah ada bengkak yang terjadi atau inflamasi yang terjadi pada payudara ibu dia. Dan yang terakhir, kita lihat apakah ada kulit yang tertarik atau tidak. Setelah kita melakukan inspeksi, kita melakukan palpasi, di mana kita melakukan palpasi ini dengan cara selanjutnya kita melakukan palpasi dengan arah melingkar atau berputarnya jarum jam, mulai kita dari atas dengan posisi kita seperti ini. Kita pencet-pencet. Kita sambil pencet-pencet itu kita lihat apakah apa yang terjadi, apakah ada benjolan atau tidak, di mana lokasinya, serta ukurannya bagaimana. Ukurannya apakah dia besar atau kecil, konsistensinya bagaimana, apakah dia kenyal atau padat, terus permukaannya bagaimana, licin atau tidak, terus batasannya tegas atau tidak, serta perlekatannya bagaimana, dan yang terakhir itu nodul satelitnya ada atau tidak. Begitu juga di sebelah kiri payudara ibu, sama seperti tadi. Dan selanjutnya kita pemeriksaan di bagian puting payudara ibu, apakah keluar discharge atau tidak. Setelah kita melakukan palpasi payudara, di mana kita akan melakukan pemeriksaan aksila dan skapula. Ya, akan melakukan pemeriksaan aksila atau ketiak. Apakah ibu bersedia? Bersedia. Maaf ibu, jilbabnya saya angkat dikit ya bu. Tangannya saya tompang, tangan kanan saya menompang tangan pasien. Setelah itu perumpamaan bahwa baju ibu sudah terlepas, dan saya akan memeriksa di bagian aksila, di bagian anterior, untuk menentukan apakah ada benjolan atau tidak. Sama seperti itu, medial dan posterior. Dan tidak lupa juga pemeriksaannya di bagian apex aksila, mengelilingi apex aksila. Baik ibu, selanjutnya pemeriksaan skapula ya bu. Maaf ibu, jilbabnya boleh diangkat. Baik, pemeriksaan aksila di mana pemeriksaan skapula. Ibu, maaf ibu, sebelumnya ibu menghadap saya ya bu. Saya selanjutnya pemeriksaan klavikula ibu ya, atau di bagian bawah leher ibu. Apakah ibu bersedia? Baik ibu, maaf ya sebelumnya ya ibu. Saya menekan di bagian skapula ibu untuk menentukan apakah ada kelenjar getah bening atau tidak. Bisa juga dari posisi ibu membelakangi saya. Habis itu juga saya memeriksa di infraklavikula ibu. Baik ibu, pemeriksaannya sudah selesai. Selanjutnya saya mencuci tangan dan saya akan melaporkan hasilnya.